Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang eksperimen sadis. Film ini berjudul Das Experiment di tahun 2001 yang menceritakan seorang dokter yang mencoba membuat eksperimen dengan mengumpulkan beberapa orang. Eksperimen tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Semua berjalan lancar pada hari pertama, namun pada hari selanjutnya, para tahanan pun mengeluarkan sifat aslinya dan terdapat penyiksaan yang dialami oleh para audiens. Lantas, apakah eksperimen dokter tersebut berhasil dilakukan? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Tarek. Tarek adalah seorang pengemudi taksi yang penghasilannya masih di bawah UMR Bekasi. Ia sedang putus asa karena ekonominya masih belum stabil. Tarek pun lantas membeli koran untuk mencari info lowongan kerja santai dengan gaji 10 juta rupiah per bulannya. Saat sedang membaca koran, Tarek tak sengaja nemu info lowongan kerja yang kerjanya santai tapi dapat duit banyak. Namun ternyata pekerjaan itu ada syaratnya. Tarek harus mau ikut sosial eksperimen yang diadakan oleh HRD-nya. Eksperimennya dilakukan selama 14 hari. Melihat hal itu, Tarek langsung gas-gas aja mau ikut eksperimen itu karena hadiahnya berjuta-juta. Tarek pun langsung menghubungi kontak tertera untuk registrasi pendaftaran. Scene berganti, keesokan harinya di mana Tarek yang sudah lolos tahap registrasi langsung pergi ke tempat wawancaranya. Saat sampai di lokasi, terlihat banyak sekali orang-orang yang satu pemikiran dengannya. Disinyalir ini orang-orang udah ngantri dari pas beres imsak biar bisa wawancara duluan. Tarek dan peserta lain pun dikumpulkan di sebuah ruangan. Di sana mereka disambut oleh seorang dokter cantik bernama Dr. Green. Dr. Green langsung to the point ngasih tahu jika para peserta eksperimen akan dilaksanakan di dalam penjara. Sebelum memulainya, para tahanan diharuskan melakukan seleksi psikotes dan juga tes fisik untuk ditetapkan di dua kelompok, yakni penjaga dan tahanan. Mereka pun memerhatikan dengan seksama arahan dokter tersebut. Kemudian, scene berganti pada malam hari di mana Tarek datang berkunjung ke sebuah kantor media untuk menemui pemimpin redaksinya dulu. Tarek bercerita jika dirinya lolos tahap seleksi dan akan mengikuti eksperimen yang bernilai puluhan juta. Tarek pun berencana akan mendokumentasikan secara tersembunyi aktivitas saat nanti eksperimen di dalam penjara. Hasil tersebut nantinya akan dikirimkan ke mantan pemimpin redaksinya itu untuk diberitakan. Di sisi lain nantinya si Tarek bisa dapat cuan tambahan dari beritanya yang trending topik. Tarek pun berpamitan kepada mantan pemimpin redaksinya untuk pulang ke rumah. Saat sedang di perjalanan pulang, Tarek yang sedang santai berkendara ditemani lagu Harlem Shake tiba-tiba saja ditabrak oleh mobil lain dari arah berlawanan. Tarek yang tadinya marah malah nggak jadi, karena yang nabraknya adalah seorang wanita cantik bernama Dora. Emang ya kalau udah lihat yang glowing emosi langsung reda. Wajar lagi bulan puasa. Lanjut, di scene ini dikisahkan dengan sosok Dora yang masih dalam kondisi berkabung pasca meninggalnya sang ayah beberapa hari lalu. Dora yang masih stres dan galau malah pergi mobil-mobilan. Nggak taunya malah tabrakan sama mobilnya si Tarek. Mendengar hal itu, Tarek pun lantas mengajak Dora untuk berkunjung ke rumahnya sambil menenangkan diri. Di sana pun Tarek dan Dora berbincang satu sama lain. Tarek juga memberitahu kepada Dora jika dirinya akan mengikuti sosial eksperimen pada esok hari. Sampai-sampainya nih, si Tarek pun mengizinkan Dora untuk tidur di rumahnya. Tapi aman kok, si Tarek nggak nakal, cowok baik. Scene berganti, keesokan harinya di mana si Tarek sudah berada di salah satu ruangan bersama peserta lain. Salah satu panitia lain pun datang menghampiri mereka. Dia adalah Ton, seorang dokter yang memegang kendali eksperimen ini. Dr. Ton pun memulai pidatonya dan menyatakan jika para peserta akan kehilangan kebebasan hidup layaknya di kehidupan normal. Mereka akan hidup layaknya seperti di dalam penjara. Namun, jangan khawatir, ia menjanjikan tidak akan ada kekerasan dalam eksperimen ini. Setelah selesai pidato, para peserta pun disuruh ke kelompok yang telah ditetapkan.
Kebetulan si Tarek berada di kelompok tahanan. Scene berganti di sebuah penjara di mana pada hari pertama para tahanan dan penjaga masih berperilaku layaknya kehidupan normal. Namun sebagai tahanan yang membangkang kepada si penjaga dalam eksperimen ini, si tahanan akan diganti namanya dengan nomor urut. Si Tarek mendapatkan nomor urut 77. Dalam eksperimen ini pun terdapat aturan yang harus dipatuhi. Dalam setiap jam makan, tahanan diharuskan untuk menghabisi seluruh makanannya. Kalau tidak habis, maka akan ada hukuman dari si penjaga. Selain itu, para tahanan harus mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh para penjaga. Begitu juga peraturan jam malam. Saat lampu ruangan telah dimatikan, para tahanan dilarang melakukan aktivitas seperti halnya mengobrol. Mereka harus langsung bobo cantik biar jadi morning person. Dalam satu sel terdapat 3 orang yang mengisinya. Di sisi lain, si Tarek tiba-tiba merenung karena kangen sama sosok Dora. Padahal mereka baru saja ketemu hanya dengan 1 malam. Cinta pada pandangan pertama emang bikin si Tarek kelepek-kelepek. Scene berganti keesokan harinya, di mana para tahanan sedang santap makan pada pagi hari. Terlihat tahanan nomor 82 tidak mau menghabiskan susunya. Penjaga pun sempat memarahinya dan bau-baunya akan ada keributan. Melihat hal itu, Tarek pun datang dan melerai mereka. Tarek mengambil jalan tengah dengan meminum susunya si nomor 82. Melihat hal itu, para penjaga tampak kesal karena si Tarek sok jadi pahlawan di hadapan kawan-kawannya. Scene pun berganti di sebuah ruangan di mana para penjaga sedang nongkrong santai setelah para tahanan sudah tertidur. Mereka sedang bercanda satu sama lain di tengah jam istirahatnya. Namun ada salah satu penjaga yang bernama Eker, baper karena selalu dibully oleh para penjaga tersebut. Bukannya menghajarkannya, si Eker malah pergi menuju sel para tahanan. Di sana si Eker malah membangunkan si Tarek dan tiba-tiba menyuruh si Tarek push up. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekesalan seorang Eker. Juga dirinya patuh akan aturan si dokter yang tidak memperbolehkan adanya kekerasan. Tak hanya Tarek, Eker pun menyuruh kawan seselnya untuk lakukan push up tanpa ada sebab. Awalnya si Tarek ogah-ogahan nih disuruh push up karena dia merasa tidak berbuat kesalahan. Namun melihat kawannya yang push up juga aturan yang berlaku, Tarek pun terpaksa menuruti permintaan si Eker yang super gak jelas ini. Setelah push up, Eker pun balik lagi ke ruangannya. Saat sampai di ruangannya, ia disambut oleh kawan-kawan penjaganya dan diberikan ucapan selamat karena telah bertindak tegas kepada tahanan yang membuat kesalahan. Lah, kesalahan dari mana coba? Scene berganti keesokan harinya pada saat jam makan pagi. Lagi-lagi si penjaga dibuat geram karena tahanan nomor 82 kembali tidak mau menghabiskan susu ultranya. Penjaga pun menyuruh si tahanan nomor 82 untuk push up. Melihat hal itu, Tarek pun beraksi bak pahlawan dan mengajak kawan-kawan tahanannya untuk bersolidaritas dengan ikut push up bersama-sama. Para penjaga pun tidak senang dengan sikap Tarek yang sok menjadi leader tersebut. Namun usut punya usut, si nomor 82 yang enggan meminum susu ternyata memiliki penyakit yang bernama lactose intolerance, di mana dirinya tidak bisa menerima laktosa yang ada di dalam susu. Scene berganti di sebuah sel di mana Tarek tengah beristirahat bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba saja nih, beberapa penjaga datang menghampiri si Tarek. Penjaga pun lantas menghukum Tarek atas tindakannya yang sok pahlawan. Mendengar hal itu dirinya lantas menolak karena tuntutannya tidak jelas. Terjadi adu mulut di antara mereka. Sampai-sampai Tarek berhasil mengunci penjaga itu di dalam selnya. Penjaga yang begitu emosi pun menjadi serba salah karena mereka harus menuruti peraturan dari sang dokter untuk tidak melakukan kekerasan. Melihat para tahanan yang semakin solid dan agak sedikit menyebalkan, salah satu penjaga bernama Berus mempunyai ide brilian agar si tahanan ini nurut sama mereka. Ide gilanya adalah mempeloncokan satu orang tahanan yang berpengaruh di kelompoknya. Ya, targetnya adalah si Tarek. Saat tahanan sedang beristirahat, mereka tiba-tiba saja dibangunkan oleh para penjaga. Para penjaga mulai melakukan eksperimennya dengan menyuruh seluruh tahanan untuk melucuti pakaian mereka. Namun perlakuan berbeda dirasakan kepada Tarek. Tarek yang telanjang malah diborgol dan digiring ke tengah-tengah para tahanan lain. Sungguh bejat rencana para penjaga untuk memperlakukan si Tarek ini.
Di sisi lain, anehnya Dr. Ton malah memuji ke kelompok penjaga karena telah membuat kondusif di dalam penjara tanpa adanya kekerasan. Sontak, para penjaga pun semakin percaya diri selama eksperimen berlangsung. Kemudian, scene berganti di sebuah ruangan di mana kelompok penjaga akan melancarkan kembali aksi kepada si Tarek. Para penjaga lantas menculik Tarek yang tengah tertidur. Tarek dibawa ke ruangan dan langsung digunduli layaknya anarko yang ketangkep polisi. Dan parahnya lagi nih, Tarek sampai dikencingi oleh para penjaga. Ini merupakan peringatan penjaga agar Tarek tidak banyak tingkah selama eksperimen berlangsung. Kabar tersebut sampai ke telinga si Dr. Ton, sehingga dirinya marah besar kepada para penjaga. Dr. Ton merasa khawatir jika peraturan tidak boleh adanya kekerasan akan dilanggar jika para penjaga melakukan tindakan tidak senonoh itu. Karena tindakan tersebut terlalu kelewatan untuk mempermalukan, sehingga bisa menumbuhkan amarah dalam hati tahanan dan timbullah kekerasan. Namun, saran dari dokter tersebut malah diacuhkan. Kekerasan mulai tumbuh di dalam penjara. Begitu juga dengan Tarek yang sudah berani melawan adu fisik dengan para penjaga. Sampai-sampai beberapa tahanan melambaikan tangan ke kamera karena sudah nggak kuat harus terus mengikuti eksperimen ini. Selain itu, salah satu tahanan yang sudah tidak kuat melihat perlakuan si penjaga terpaksa harus melanggar aturan untuk meluapkan emosi dengan menyerang para penjaga secara brutal. Pertarungan pun terjadi. Akhirnya si tahanan tersebut berhasil dilumpuhkan oleh si Berus dengan memukul kepalanya pakai pentongan polisi. Tahanan tersebut terkapar tak berdaya. Kejadian tersebut tentunya disaksikan oleh Dr. Tron dan Dr. Green di ruang operator. Dr. Green tentunya jengkel dengan perlakuan si Berus yang sudah kelewatan batas. Ini tentunya akan membahayakan para tahanan jika si Berus semakin menjadi-jadi dalam eksperimen ini. Dr. Green lantas meminta izin kepada Dr. Ton untuk kick si Berus dalam eksperimen ini. Alasannya demi keamanan si para tahanan. Mendengar hal tersebut, si Dr. Tron malah menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia memiliki argumen sendiri, jika si Berus dikeluarkan dari permainannya, nanti hasilnya menjadi tidak sempurna. Salah satu caranya adalah menindak tegas Berus agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Kemudian scene berganti di mana para tahanan sedang baris berbaris di hadapan si penjaga. Penjaga tersebut memberitahu kepada para tahanan agar menurut kepada perintah si penjaga. Kalau tidak nurut bahkan sampai membuat onar, si tahanan akan dimasukkan ke kotak hitam yang ukurannya ya segede seseorang yang sedang jongkok. Sudah semakin inovatif saja para penjaga dalam membungkam para tahanan. Kemudian, scene berganti keesokan harinya, di mana Tarek disuruh untuk membersihkan toilet oleh para penjaga. Parahnya lagi nih, Tarek harus membersihkan toilet dengan baju satu-satunya yang ia miliki. Juga dirinya disuruh telanjang selama membersihkan toilet itu. Sungguh miris perlakuan para penjaga ini. Scene berganti di mana para tahanan diberi waktu untuk bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Saat semuanya akan pergi keluar sel, Tarek malah dikunci di dalam sel dan tidak diizinkan untuk menemui orang terkasihnya. Melihat hal tersebut, Tarek pun duduk di depan sel sambil menangis terseduh-sedan. Melihat Tarek yang sedang sedih, penjaga yang bernama Bois pun menghampiri Tarek. Bois yang mempunyai hati nurani lantas membukakan sel si Tarek dan mengantarkannya ke ruangan pertemuan. Saat di ruang pertemuan, ternyata si Tarek didatangi oleh si Dora. Tarek yang awalnya sedih lantas menghapus kesedihannya di depan si Dora. Mereka pun berbincang untuk mengobati rasa rindu. Saat bincang-bincang sudah selesai, Tarek pun memberikan surat kepada si Bois untuk nanti dititipkan kepada kesayangannya si Dora. Ternyata kejadian itu dipergoki oleh si Berus. Berus lantas merebut kertas tersebut. Ia pun malah bertemu si Dora di luar ruangan. Berus mengatakan jika keadaan si Tarek baik-baik saja selama eksperimen. Padahal isi surat tersebut menuliskan jika dirinya tidak kuat karena selalu disiksa selama eksperimen ini. Scene berganti di sebuah ruangan di mana Berus memprovokasi kawan-kawannya dengan menuduh si Bois telah bekerja sama dengan si Tarek.
dan dicap sebagai pengkhianat. Hal itu lantas mempengaruhi kawan-kawan penjaga. Boyce pun dilucuti pakaiannya dan diganti dengan baju tahanan. Tak lupa dirinya disiksa dulu oleh para penjaga sebagai balasan karena berada di pihak tahanan. Seorang dokter muda yang mengganti sementara Dr. Ton dan Dr. Green yang sedang beristirahat lantas melaporkan kejadian tersebut. Namun tidak ada respon. Berus pun datang ke ruang tahanan dan coba mengeluarkan si Tarek. Berus mulai memprovokasi para tahanan jika si Tarek sudah tidak berjaka karena bermain dengan si Dora. Mendengar hal yang tidak benar itu lantas membuat Tarek murka dan menghajar si Berus sialan itu. Namun kawan-kawan penjaga lain malah balik ngegebukin balik si Tarek. Alhasil Tarek pun diadili dengan dikurung di kotak hitam. Selain itu, tahanan nomor 82 yang penyakitan pun ditahan dan disiksa oleh para penjaga hingga akhirnya tewas. Dr. Green yang melihat kejadian itu lantas menghubungi Dr. Ton untuk segera ke lokasi. Kekuasaan para penjaga sudah kelewat batas. Si Eker datang ke ruangan kantor dan akan merudal paksa si Dr. Green. Saat sedang melancarkan aksinya, Eker mendengar ledakan dari arah sel. Lantas dirinya tidak jadi untuk memuaskan nafsunya kepada Dr. Green. Terlihat juga jika si Tarek berhasil lolos dari kotak hitam itu. Eker pun langsung bertarung dengan si Tarek. Saat Eker sedang terpojok di pagar sel, tahanan lain berhasil menyergap Eker dan melumpuhkannya. Melihat situasi sudah aman, Tarek mencoba membantu semua tahanan untuk keluar dari eksperimen gila tersebut. Melihat para tahanan sudah kabur, Berus langsung memerintahkan kawan-kawannya untuk mencari para tahanan itu agar tidak lolos dalam pelariannya. Para tahanan dan penjaga pun terlibat kejar-kejaran di sebuah ruang bawah tanah. Namun, sebagai tahanan yang kabur berhasil ditangkap kembali oleh para penjaga. Dr. Tron pun tiba di dalam penjara. Ia terkejut melihat isi penjara yang sudah porak-poranda dan tidak ada yang menjaga. Ia pun melihat Eckhart yang sedang terkapar di lantai. Saat Eckhart bangun, ia malah menembak kepala si Dr. Ton hingga tewas. Eckhart pun lantas mencari keberadaan tahanan yang lain. Saat tengah mencari, Eckhart pun diserang oleh Boyce dengan menghantamkan alat pemadam ke kepalanya hingga ia tewas. Scene berganti di sebuah ruangan di mana Tarek dan kawan-kawan sedang terkepung oleh para penjaga. Di sini para tahanan langsung menyerang para penjaga satu persatu termasuk si Berus. Berus yang tadinya akan dihabisi oleh penjaga lain lantas dicegah oleh si Tarek. Melihat kejadian ini, para penjaga dan tahanan pun sepakat untuk berkumpul di sebuah basement. Mereka membawa jasad Eckhart dan pria nomor 82 keluar ruangan. Scene berganti dan akhirnya memperlihatkan di mana mereka telah terbebas dari eksperimen gila tersebut. Dr. Green ditahan atas kasus eksperimen ilegal itu, sementara si Berus ditahan atas kasus percobaan pembunuhan. Di sisi lain, Tarek pun pergi main ke pantai bersama Dora untuk melampiaskan rasa rindunya.